Assalamualaikum. Ya, Bapak, selamat pagi untuk hari ini. Hari ini belajar sama Bapak, ya. Baik, sebelum kita belajar, Bapak ucapkan salam dulu untuk anak-anak Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak Bapak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ada yang nggak datang? Ada. Mungkin yang kawan kita yang nggak datang, insya Allah kalau ada kesempatan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan membersamai kita dalam mengikuti kegiatan kita setiap harinya, yaitu belajar di sekolah. Hari ini Bapak masuk di kelas 2 pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu berkaitan dengan mengenal huruf hijaiyah bersambung dan surat An-Nas. Tahu apa itu huruf hijaiyah? Tahu, Pak. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Angkat tangan. Coba. Sekilas. Alif. Terus. Bagus. Tepuk tangan. Nah, itu adalah salah satu kawan kita membacakan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah huruf yang merupakan susunan daripada bacaan Al-Qur'an. Pernah dengar surat An-Nas? Pernah? Pernah dengar? Siapa yang tahu? Apa itu surat An-Nas? Silakan. Ubay. Apa itu surat An-Nas? Surat An-Nas apa itu? Surat pendek. Baik, apa lagi? Siapa yang bisa? Apa itu surat An-Nas? Ubay mengatakan surat An-Nas itu surat pendek. Kalian apa? Apa itu surat An-Nas? Artinya apa? Artinya terdiri dari 6. Jadi kita hari ini belajar tentang surat An-Nas. Dah. Bentar ya. Bapak hapus dulu papan tulis. Baik, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ada kesepakatan kelas kita itu yang harus kita sepakati di kelas ini supaya tertib pelajaran kita bagaimana caranya? Yang pertama, tidak berantem. Yang kedua, tidak berisik. Yang ketiga, tidak mengejek, tidak membuli. Yang tidak mencaci maki. Sudah kita sepakati. Jadi waktu belajar tidak boleh Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, silakan baca doa dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi isra'li sadri wa yassir li amri wa kembali balik. Tolong nyambil. Kembali.
Kenapa jatuh pinselnya? Hah? Mengganggu nggak kawan kalau seandainya jatuh pinsel kita? Ganggu kawan nggak? Ganggu nggak? Ganggu. Jadi supaya nggak ganggu gimana caranya? Kita udah punya kesepakatan kelas tadi apa? Tidak boleh mengganggu kawan. Tidak boleh berisik. Kalau jatuh pinsel kita itu berisik nggak? Mengganggu kawan nggak? Mengganggu. Jadi bagaimana caranya supaya nggak ganggu kawan? Caranya bagaimana? Caranya? Hah? Caranya seperti apa? Hah? Seperti apa caranya supaya nggak ganggu kawan? Kamu pinsel kamu jatuh tadi di sini, nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Bukan jatuh pinsel itu terus kita itu salah ya. Namanya pun kita nggak sengaja. Supaya nggak jatuh, bagaimana caranya? Baik? Hah? Taruh pada tempat. Silakan, bapak-bapak. Bagus, ya. Baik, anak-anak bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi itu tadi ada gambaran daripada judul kita yang itu berkaitan dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Dan huruf hijaiyah dan surat an. Jadi pengenalan huruf hijaiyah bersambung ya. Jadi di sini ada di atasnya pengenalan huruf hijaiyah ya. Pengenalan huruf hijaiyah bersambung. Nah, kemudian nanti kita bahas huruf hijaiyahnya dan surat an-nasnya. Jadi untuk apa kita belajar? Untuk apa kita belajar huruf hijaiyah? Untuk apa kita mengenal huruf hijaiyah bersambung? Untuk apa kita belajar surat an-nas? Agar anak-anak bapak bisa membaca seperti siapa namanya tadi? Sakila sudah menghafalkan huruf hijaiyah. Itu gunanya biar kalian itu paham, tahu. Oh ini huruf hijaiyah ya. Oh ini huruf hijaiyah mim. Oh ini huruf hijaiyah kas. Maupun huruf ta, maupun huruf ba. Apalagi huruf alif. Kan sudah kita kenal huruf alif itu banyak. Banyak yang sudah kita ketahui tentang huruf hijaiyah. Kemudian kita belajar surat an-nas. Anak-anak bapak nanti setelah belajar ini paham, tahu apa itu surat an-nas, berapa ayat dia, hurufnya seperti apa, bagaimana cara penulisannya, terus maknanya apa, untuk apa Allah menurunkan surat an-nas itu? Karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan masing-masing. Baik, paham? Ada pertanyaan? Tidak? Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Coba kita sebelum pelajaran kita mulai biar fresh. Ya, silakan bernyanyi dulu. Nyanyi apa tadi? Coba 1, 2, 3. Ayo tangan dipinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang, tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang, tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri. Tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, bahu diputar-putar. Ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar, agar semua jadi anak pintar. Ya, silakan duduk. Bapak mau bertanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian saat ini? Senang. Siapa lagi? Bagaimana saat ini kalian mau belajar? Enak enggak?
Ada yang tidak siap? Ada yang tidak siap dirinya? Ya, semuanya insya Allah sih. Ya. Jadi kita lanjutkan untuk kali ini. Bapak akan memberikan sebuah cara kepada kalian agar kalian itu paham, agar kalian itu bisa, supaya kalian itu terkonsentrasi ya untuk belajar pada hari ini. Kamu siapa namanya? Aska. Bagaimana perasaan kamu mengikuti pelajaran hari ini bersama Bapak? Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Karena apa? Kita suka makan es. Kenapa suka makan es? Kenapa suka? Karena es itu manis, karena es itu dingin. Senang sama Bapak belajar, kenapa? Karena Bapak bawa kue. Karena apa? Karena Bapak bawa pisau. Biar bisa belah semangka itu. Kenapa senang? Ya, bagus, nggak apa-apa. Nah, karena kalian itu masih kelas 2, ini kamu senang nggak belajar sama Bapak? Senang. Kenapa? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Ya, kenapa senang? Karena pelajarannya enak-enak. Bagus. Tepuk tangan untuk. Baik. Kita ada belajar di sini. Bapak akan melakukan suatu teknik untuk bisa meningkatkan konsentrasi kalian, supaya kalian itu bisa lebih pandai, supaya kalian itu bisa lebih cepat memahami pelajaran dari Bapak. Bapak akan melakukan teknik untuk kalian itu supaya bisa belajar dengan baik. Mau nggak kita itu belajar dengan baik? Baik. Dalam kegiatan ini Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian. Siapa namanya itu? Ini siapa namanya ini? Kania ya. Kepada semua anak Bapak berikan kesempatan untuk memejamkan mata kalian. Dalam kegiatan ini Bapak akan suruh kalian itu memejamkan mata kalian. Paham? Memejamkan mata. Ikuti arahan dari Bapak. Nanti Bapak suruh memejamkan mata. Ada 3 kegiatan di situ. Bapak suruh yang pertama kalian itu pejamkan mata. Kemudian yang kedua berpikir kalian itu tentang apa yang ada di dalam pikiran kalian. Kemudian yang ketiga nanti kalian itu Bapak suruh untuk menentukan langkah apa yang bagus untuk kalian, untuk kalian itu agar kalian itu bisa belajar lebih baik menurut kalian masing-masing. Paham? Ada pertanyaan? Nah, di sini akan Bapak pakai menggunakan musik ya, Bapak untuk sebentar, maaf. Dah, ada yang tidak siap mengikuti pelajaran hari ini? Dah, kita punya kesepakatan ke kelas. Apa salah satunya tadi? Tidak boleh ribut. Dah, itu kesepakatan kita. Bentar ya. Baik, sudah siap? Sudah siap taruh pensilnya? Kita tidak pegang pensil saat ini. Saat ini tidak pegang pensil. Saat ini kita itu Bapak suruh kalian itu duduk. Silakan duduk. Duduk yang aman. Yang aman supaya kalian itu enak. Yang gimana enaknya duduk? Terserah kalian. Jangan terbeban ya. Pamer kalian itu bisa duduk santai seperti ini. Boleh. Duduk santai. Paham? Paham ya? Paham. Ada yang tidak paham? Kalau sudah paham, silakan kita mulai. Udah pas duduknya? Udah aman? Udah nyaman? Udah, silakan duduk. Kemudian rentangkan tangannya di bawah, di atas paha. Taruh di atas paha. Tangannya. Sudah. Sekarang pada hitungan ketiga. Kamu udah siap belum? Udah. Hitungan ketiga, kalian Bapak suruh menutupkan mata. Ya. Kita mulai.
1, 2, 3. Tutup matanya. Jangan sama tangan tutup. Tutup sama matanya sendiri. Taruh tangannya di atas paha. Ya, silakan ditutup matanya, matanya ditutup. Ya. Silakan duduk, cari tempat yang aman menurut kalian itu. Duduk kalian itu seperti apa? Ya, amankan tempat duduknya supaya aman. Ditutup matanya, tidak apa-apa. Hari ini kesempatan kita untuk belajar. Jangan jangan ke meja, ke belakang ya. Silakan bersandar. Ya, baik, bagus sekali. Ini silakan bersandar. Baik, silakan bersandar. Ya, bersandar. Ya, tutup matanya. Ya, baik. Hari ini kalian Bapak suruh mau bersandar senyaman-nyaman mungkin. Tidur. Ya, tidur, matanya cuma tertutup. Silakan bersandar. Biar kita mulai pelajaran kita untuk hari ini. Ya, sudah aman, menurut kalian itu sudah aman. Duduk yang santai, duduk yang rileks, supaya aman di pikiran kalian. Insyaallah kita itu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini hari Selasa. Ya, kemarin kita sudah baru melaksanakan Maulid Nabi di kampung kita masing-masing. Jadi, anak-anak Bapak, silakan pejamkan mata. Kalian bayangkan, kalian itu nanti, ya, bayangkan kalian itu pergi ke tempat yang paling indah menurut kalian, mau ke laut atau di danau atau di gunung. Ada di situ sebuah pemandangan yang menyenangkan untuk kalian. Kalian itu berada, bayangkan kalian itu berada di bawah pohon, ada di situ ayunan. Kalian itu duduk di dekat ayunan itu, melihat adik kalian itu bermain. Kalian lihat burung datang berkicauan, datang adik kalian bersama dengan ibu. Ya, kalian bayangkan seperti ini. Aman, ya. Silakan bersandar, ya. Dan pada saat itu kalian itu, apapun yang kalian inginkan pada saat itu tercapai, karena di situ ada jajanan yang enak menurut kalian. Bisa bermain, bisa melihat pemandangan. Merupakan taman untuk bermain, banyak bunga di sana. Ya, akhirnya kalian itu sesudah dari itu kalian merasakan betapa indahnya dunia ini. Insyaallah kalau kita banyak-banyak bersyukur, apapun yang dilihat oleh kalian merupakan hasil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada kekurangannya sedikit. Bayangkan kalian itu punya mata, punya hidung, punya mulut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang wajib kita syukuri. Bagaimana kalau seandainya kita lihat teman-teman kita yang mempunyai anggota tubuh yang tidak sempurna, dia tidak bisa bersuara seperti kita, tidak bisa berlari dengan kita. Bagaimana dengan kawan kita yang dalam keadaan sakit? Ya, ini harus kita syukuri. Kenapa kita harus bersyukur? Karena apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Ya, bayangkan kalau kalian punya anggota tubuh seperti saat ini, untuk apa bisa kalian pergunakan? Kalian di sekolah ini
menggunakan kemampuan kalian itu, keahlian kalian itu untuk apa? Kemudian selain itu kalian pun mempunyai dukungan dari orang tua kalian supaya kalian itu bisa bersekolah. Coba kalau seandainya kalian melihat teman-teman kalian tidak mempunyai ayah atau tidak mempunyai ibu, mereka akan merasa kesulitan untuk mendapatkan pembelajaran yang diadakan di sekolah. Dia akan kehilangan kasih sayang, membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, sedangkan orang tuanya tidak ada. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau seandainya nanti kalian bisa menjadi orang yang berhasil dan dunia, kalian bisa menentukan apa nanti, ya, bisa menentukan langkah apa untuk pembelajaran kita nanti, untuk memajukan pendidikan kita terhadap diri kita, kemudian orang tua juga dan sekeliling kita. Apapun yang kita kerjakan itu insya Allah bermanfaat adanya. Ini merupakan kegiatan yang dianjurkan, perbuatan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak Bapak, tentukan terus langkah untuk saat ini. Kalian mulai berubah, melakukan perilaku yang baik, berperilaku yang baik terhadap kedua ibu bapak semua. Ya, matanya tolong ditutup. Ya, pulang sekolah nanti ucapkan salam kepada ibu. Assalamualaikum wahai ibu. Saya hari ini sekolah bersama bapak. Saya akan bercita-cita untuk membahagiakan ibu. Nanti suatu saat nanti saya akan bisa membantu ibu untuk menopang keluarga kita bersama. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti instruksi dari bapak. Baik, sudah cukup. Bapak hitung dari 10 mundur sampai ke 1. Silakan dibuka matanya kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan buka. Ya, terima kasih. Buka matanya. Kamu dah cukup. Iya. Nah, ya buka. Nah, siapa yang mau ngomong dari hasil itu tadi? Siapa namanya ini? Siapa namanya? Siapa namanya? Dena. Salam bapaknya. Kamu kenapa nangis? Udah, cukup. Udah. Kamu melakukan, berarti kamu ada keinginan untuk berubah untuk orang tua, ya. Kamu maunya orang tuanya seperti apa nanti? Kamu mau berbakti kamu seperti apa nanti? Maunya? Gerak dulu sebentar. Nah, duduk, coba. Nah, sambil kita tunggu Jena, ada yang mau berbicara sebentar? Satu orang aja. Siapa? Coba. Nggak ketawa, berarti kamu nggak konsentrasi. Nah, kamu apa yang kamu rasakan? Kayak di bukit. Terus apa lagi? Kayak di taman. Apa lagi yang kamu rasakan? Kamu pernah nangis? Kenapa nangis? Nah, kenapa dimarahin sama mama? Karena kita melakukan sebuah kesalahan. Makanya kita dimarah sama mama. Nanti ke depannya bagaimana? Apakah kita nggak udah sekolah lagi? Enggak, bagus. Selamat. Iya. Kamu merasa apa kamu? Apa yang kamu merasakan, Sakila?
Yang tiga, bagus. Kamu punya cita-cita nggak untuk kamu, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk teman punya? Setelah melakukan ini tadi, apa cita-cita kamu? Mau menjadi anak yang pintar dan baik, hati. Bagus. Kamu Amanda? Amanda nangis tadi? Amanda. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kok saya nangis? Kenapa nangis? Hah? Kenapa? Apa yang membayangkan dengan itu? Apa? Di bukit. Hah? Yang tidak terus? Anjing kecil. Terus? Kelaparan. Terus? Nggak makan? Enggak. Terus kamu menangis. Jadi kenapa kamu nangis? Udah, cukup. Udah ya? Bisa ngomong sama bapak? Berdiri. Nah, coba tangan bapak. Kanan kiri. Yang keras. Terus lagi. Nah, cukup. Kamu kenapa menangis? Bagus sekali. Kenapa nangis? Karena kamu ingin berubah ya. Kenapa nangis? Karena ayunan terus jatuh. Padahal naik ayunan waktu itu terus jatuh, enggak kan? Enggak, jadi apa? Yang kamu bayangkan, kok kamu nangis? Soalnya enggak ada nangis. Kenapa nangis kamu? Kamu ingat apa ya? Ingat apa? Ini coba. Nah, sini. Nah. Baik, silakan duduk. Kenapa nangis? Ini kakek. Bapak. Nanti, kenapa kakeknya di mana udah? Meninggal. Orang tua kita itu ada ibu dan ayah. Orang tua dari ayah kita ada kakek dan nenek. Kamu mau nggak kakek kamu itu merasa bangga dengan kamu? Mau nggak kakek kamu itu merasa bahagia dengan kamu saat ini yang sudah kelas 2? Mau nggak? Dia itu akan merasa senang kalau kamu belajar dengan baik, berperilaku dengan baik. Mudah-mudahan nanti kamu bisa mendoakan. Kalau kamu sudah bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji, bisa mendoakan kakek kamu. Siapa nama kakeknya? Nggak ingat, ya? Bisa mendoakan orang tua kita. Kita bisa melakukan sholat. Kalau kita melakukan kebaikan, akan mendapat imbasan daripada orang tua kita, termasuk kakek. Siapa namanya ini? Kakek Jena. Gak bisa duduk orangnya? Nah, silakan duduk. Dan satu lagi, siapa yang ingin mengungkapkan perasaannya dari hasil kegiatan itu tadi? Kamu kenapa? Ada nangis tadi, apa yang kamu rasakan? Siap bulan. Setelah kamu nanti pulang sekolah ini, apa yang ingin kamu lakukan? Bekerja. Apa pekerjaan kamu? Belajar, ya, yang bagus, ya. Nah, tepuk tangan untuk anak-anak bapak semua. Nah, jadi anak-anak bapak itu tadi adalah salah satu teknik untuk mengingatkan kita agar kita mempunyai cita-cita. Setelah pulang sekolah nanti, apa yang ingin kalian lakukan nanti? Kalian maunya nanti seperti apa? Ada yang mau mengungkapkan? Yang pertama tadi, saya teringat akan kakek. Habis itu nangis. Kenapa nangis? Karena kakeknya itu mungkin sayang sama si Jena.
Ya, waktu kecil Jena kadang sering sama dia. Ya, setelah kakeknya meninggal, Jena ini kan di kelas 2. Tetapi orang tuanya atau orang tua daripada ibunya atau ayahnya sudah nggak ada. Kita itu ingin membanggakan, mau nggak membanggakan orang tua kita itu? Mau? Kalau seandainya orang tua kita itu melihat kita belajar dengan bagus, sekolah dengan baik, orang tua kita akan merasa bangga. Orang tua kita akan merasa senang. Baik. Dan jadi itu adalah salah satu kemampuan kita yang bisa kita buktikan nanti setelah kita melakukan pembelajaran di SD ini kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai terus tamat sampai terus kita dewasa. Dah, jadilah kita itu menjadi orang yang baik. Jadilah kita itu menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan guru agar selalu disenangi oleh teman dan orang lain. Baik, untuk kali ini sampai di situ. Untuk teknik kita dalam ini namanya jadi teknik stop. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Nah, ada yang merasa senang? Siapa yang merasa senang dalam kegiatan ini? Iya. Kamu senang nggak? Kenapa senang? Ketawa. Kamu? Siapa lagi yang yang tadi? Kamu kenapa senang? Hah? Iya. Kamu? Karena belajarnya enak. Dah. Kenapa, Mas?